Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Teman-teman, apa yang manggilnya nih ya Mbak Yuli? Adik-adik, anak-anak ya. Usianya bisa terpaut 30-40 tahun kali ya dengan saya. Masya Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Ini mungkin kajian offline pertama lagi ya, Karib. Walaupun sebenarnya saya pernah mengisi juga di masa pandemi tahun lalu ya, mungkin waktu di Asyarif. Jadi mudah-mudahan kajian-kajian offline kita bisa terus juga berlanjut, kita menambah ilmu dan sebagainya. Ini di sore hari yang biasanya ini adalah waktu keluarga. Kita akan sama-sama belajar terkait dengan beberapa konsep yang selama ini memang tadi dikatakan Mbak Yuri, kami Aila Indonesia concern terhadap beberapa konsep-konsep ini karena ini memang terkait dengan kepentingan kita, terkait dengan kedudukan kita sebagai perempuan, terkait juga dengan isu-isu yang menyangkut hal-hal yang paling dekat dengan kita, yaitu anak dan keluarga. Ini adalah kajian yang mungkin agak tidak biasa bagi beberapa anak-anak, adik-adikku sekalian, karena ini kajian memang mudah-mudahan agak bersabar sedikit dengan kajian ini. Kajiannya memang sedikit agak berat, tetapi saya merasa gitu, kami merasa bahwa ini sesuatu yang harus dikenal oleh kita semua. Ini apa yang kita sebut sebagai fikroh hadamah gitu ya. Jadi pemikiran-pemikiran yang merusak, yang memang ada di sekitar kita, yang kadangkala kemudian kerap perempuan tidak menyadari bahwa fikroh ini adalah fikroh yang merusak. Kenapa kemudian kami namakan sebagai delusi? Karena delusi itu bahasa psikologi. Jadi sesuatu yang sebenarnya delusi itu sifatnya seperti angan-angan. Sesuatu yang dianggap benar gitu, padahal sebenarnya itu mengandung beberapa bahaya gitu, seperti itu. Maka kemudian kita katakan bahwa ini adalah delusi tentang konsep kesetaraan gender. Adik-adik, teman-temanku semua, manggilnya apa sih Karib biasanya, Mbak Yul? Sahabat aja. Oh, sahabat, ya. Baik. Ya, sahabat yang dirahmati Allah. Jadi terkait dengan ini, kedengar nggak sih ini? Jadi terkait dengan konsep kesetaraan gender, ini sebenarnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tantangan pemikiran di dunia Islam. Jadi kalau kita kenal misalnya di dunia Islam ada beberapa pemikiran-pemikiran yang merusak, beberapa mungkin sudah belajar, atau ya Karib mudah-mudahan sudah mengkaji juga tentang beberapa tantangan pemikiran di dunia Islam seperti sekularisme, liberalisme, terus kemudian pluralisme, dan termasuk juga feminisme. Ini pernah nggak belajar teman-teman semuanya? Di Karib mudah-mudahan ini juga sesuatu yang serius juga dipelajari. Karena fikroh ini adalah fikroh yang ada dan hadir di sekitar kita saat ini. Yang kemudian kadang-kadang kita tidak cukup mengenali fikroh ini adalah fikroh yang sebenarnya merusak. Jadi inilah tantangan pemikiran di dunia Islam saat ini, yang melahirkan apa yang disebut dengan relativisme kebenaran. Jadi bahwa hak dan batil itu menjadi bercampur ya, sesuatu yang sebenarnya mestinya jelas gitu ya, antara perbedaan antara hak dan batil, tetapi kemudian ini menjadi sesuatu yang bercampur, maka kemudian kebenaran itu menjadi sesuatu yang relatif. Inilah tantangan dunia Islam saat ini. Jadi bahkan beberapa ulama kontemporer mengatakan setidaknya ada 6 pemikiran yang saat ini dianggap sangat merusak umat. Paling atas itu adalah feminisme. Yang kedua adalah Sahruriyah. Sahruriyah ini metode yang dikenalkan oleh Muhammad Syahrur,
yang terkait dengan penafsiran Al-Quran yang dikeluarkan dari asalnya. Jadi memahami teks itu hanya sekedar kontekstual, dipahami dengan kondisi sekarang, tetapi kemudian dilepaskan dari awal lahirnya. Jadi tidak dikenal lagi metode apa yang disebut dengan asbabun nuzul dan seterusnya. Terus kemudian yang ketiga ingkar sunnah, yang keempat adalah model-model teori energi gitu ya, teori energi, law attraction. Terus kemudian ateisme materialis dan kemudian normalisasi penyimpangan seksual. Ini paham yang menurut para ulama kontemporer sekarang adalah paham yang sangat merusak umat. Yang paling atas disebutkan feminisme. Jadi sahabat karib sekalian, ketika kita belajar tentang kesetaraan gender, memang kita tidak bisa melepaskan dari mempelajari tentang feminisme. Ini yang banyak menipu kita, kenapa kemudian pada akhir-akhir ini itu banyak yang kemudian mengaku sebagai feminis muslim. Ya. Karib ada nggak yang mengaku seperti itu? Feminis muslim. Karena tadi seperti diskusi dengan teman-teman sebelum acara, karena merasa ketika berbicara tentang feminisme itu seperti relate dengan kehidupan kita, mewakili kita banget, mewakili lelahnya kita menjadi perempuan, mewakili kejadian-kejadian personal kita yang merasa misalnya diabaikan oleh laki-laki. Jadi feminisme itu sering sekali kemudian dianggap mewakili kita dan dianggap penting karena gue banget tadi gitu, mewakili kita sekali sebagai perempuan. Maka kemudian banyak sekarang yang mengaku sebagai feminis muslim. Padahal tadi para ulama mengingatkan feminisme adalah ideologi paling berbahaya untuk umat. Nah dampaknya itu sendiri seperti ini. Karena lahir di barat, dampaknya sebenarnya seperti apa? Tujuan target-targetnya adalah dari liberalisme. Tadi karena liberalisme, sekularisme, pluralisme, feminisme, nanti ujungnya kesetaraan gender, ujungnya adalah normalisasi LGBT. Ini yang kadang-kadang banyak tidak memahami. Feminisme itu outputnya, outcome-nya adalah pembelaan terhadap LGBT. Nanti kita lihat ya, di mana titik temunya. Beberapa bahkan kemudian sering dan sekarang sahabat karib pernah nggak mendengar kata gender? Atau ini kata yang baru pertama didengar? Mbak Yuli pernah mendengar kata gender? Apa gender? Gender. Iya. Gender itu antara laki-laki kelamin yang menjadi istilah kelamin laki-laki dan perempuan. Benar begitu? Iya. Bedanya dengan jenis kelamin apa? Sama sih, lebih kepada sikap ya. Ya. Jadi sebenarnya istilah gender dengan seks gitu ya, seks dalam bahasa Inggris ya, jenis kelamin, itu sebenarnya adalah istilah yang berbeda. Karena gender itu terkait dengan konstruk sosial, sementara seks jenis kelamin terkait dengan biologis. Kalau seks itu laki-laki dan perempuan terkait dengan biologis kita. Tanpa laki-laki, tanpa perempuan. Ini perempuan memakai kerudung biologis. Jadi ini perempuan yang bisa melahirkan dan seterusnya, itu sifatnya biologis, pembedaan. Tetapi kalau gender itu terkait dengan konstruksi sosial. Jadi lebih pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruk sosialnya. Seperti apa? Seperti memasak. Memasak itu perannya siapa? Peran perempuan. Bisa nggak dilakukan laki-laki? Bisa. Jadi memasak itu konstruk sosial. Nanti lahirnya memasak itu tidak selalu harus kewajiban perempuan, outcome-nya ya. Tapi kemudian bisa juga kemudian laki-laki memasak. Sampai sekarang, sampai detik ini, melahirkan masih konstruknya perempuan. Tetapi menyusui di barat itu sudah dianggap sebagai konstruk sosialnya antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau perempuan gak mau menyusui, itu yang gak masalah. Karena ini sesuatu yang bisa dibentuk oleh konstruk sosial.
Kenapa kalau di barat sekarang misalnya laku yang namanya alat menyusui buatan. Seperti itu. Karena kemudian menyusui itu pilihan bagi perempuan. Nah, ini yang kemudian dibangun dalam teori-teori gender. Seperti itu. Intinya dalam tadi ya, ketika kita berbicara tentang konsep-konsep ini, liberalisme, sekularisme, kemudian sampai feminisme, kesetaraan gender dan seterusnya, intinya sebenarnya adalah mengabolisi, menghilangkan hak-hak Tuhan, menghilangkan hak-hak yang dimiliki otoritasnya oleh Allah. Intinya seperti itu. Kemudian menjauhkan dalam tataran publik nilai-nilai agama. Dan karena ini kemudian konsep yang lahir sepenuhnya di barat, mereka benar-benar menyingkirkan nilai-nilai Kristiani dalam konsep feminisme dan seterusnya. Nah, ketika mempelajari kesetaraan gender, kita harus mempelajari tadi ya, mempelajari tentang feminisme. Feminisme sendiri apa? Apa Mbak Yuli? Ada yang nanya sama teman-teman, feminisme apa? Ada yang tahu nggak feminisme itu apa? Pernah belajar tentang feminisme? Serius mempelajari feminisme? Ada yang pernah mempelajari nggak? Atau ada yang kuliah ya? Ini sebagian banyak yang kuliah ya. Atau di studi tentang studi wanita? Ada yang pernah belajar nggak tentang studi wanita di kampus-kampusnya? Biasanya di ilmu-ilmu humaniora, misalnya saya di UI mengambil psikologi Islam S2 saya. Tadi jadi doa Mbak Yuli, saya belum lulus S3-nya. Mudah-mudahan jadi doa saya. Mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa cepat menyelesaikan. Jadi di beberapa studi-studi ilmu humaniora, ilmu-ilmu sosial itu sekarang dipelajari tentang ilmu-ilmu studi wanita, studi gender. Nah, biasanya dipelajari tentang konsep-konsep feminisme tadi. Jadi feminisme ini menurut salah satu tokohnya, Susan Osborne, itu dikatakan dia adalah cara bagaimana perempuan melihat dunia. Jadi konstruk paradigma perempuan dalam melihat berbagai permasalahan. Sampai sini dulu. Definisi ini salah nggak? Jadi worldview, bagaimana perspektif perempuan melihat worldview, jadi melihat dunia. Pandangan perempuan terhadap berbagai permasalahan, perempuan melihat berbagai permasalahan berdasarkan perspektif perempuan. Sampai titik sini betul nggak? Salah nggak atau nggak? Sampai titik sini mungkin terlihat normal-normal saja ya. Jadi maksudnya perempuan melihat berbagai permasalahan, mau apapun dalam kacamata perempuan. BBM naik, mau itu isu di dalam dunia maya, sinetron, kasus sekarang misalnya Sambo misalnya. Bagaimana perempuan melihat perspektif perempuan? Bagaimana kemudian dalam kasus terakhir misalnya ada pelecehan seksual terhadap istri seorang petinggi Polri. Perempuan melihat perempuan. Perspektifnya seperti apa? Sampai titik sini seolah-olah worldview ini tidak ada masalah. Kenapa kemudian kita perlu melihat landasan dari ideologis atau filosofis dari cara pandang ini? Kenapa ini penting? Karena landasan ideologis dan landasan filosofis inilah yang kemudian nanti akan menunjukkan kepada kita sebenarnya outcome atau ujungnya dari ideologi ini akan kemana. Jadi ini kita perlu terus melatih melihat sesuatu tidak cukup hanya sekedar di permukaan saja. Definisi pun harus terus kita cari, harus kita dalami karena kemudian definisi itu menjadi penting. Saya tadi coba diskusi dengan teman-teman, misalnya definisi tentang kekerasan seksual. Sempat ada yang mengikuti nggak kemarin tentang RUU tindak pidana kekerasan seksual? Ada yang mengikuti? Padahal ini isu penting. Isu penting karena apa? Karena RUU ini sekarang sudah jadi undang-undang, sudah disahkan.
Karena undang-undang ini di dalamnya sebenarnya mengandung berbagai muatan yang memiliki landasan filosofis yang bermasalah. Kenapa RUU ini sejak dari tahun 2016, tadi Mbak Yuli katakan 2016 ini adalah proses pengawalan kami terhadap RUU ini, tindak pidana kekerasan seksual. Beberapa terjebak teman-teman karena menganggap ini isu yang harus kita bela. Benar, karena berbicara tentang kekerasan seksual, tentunya tidak ada satupun di antara kita yang setuju terhadap kekerasan. Sepakat ya, sampai di titik sini. Bahwa tidak ada yang kemudian membenarkan berbagai kasus kejahatan seksual terhadap perempuan. Perkosaan, pelecehan, dan lain sebagainya. Sampai di titik sini semua sepakat. Tetapi kemudian ketika dihadirkan sebuah undang-undang yang sebenarnya mengandung masalah, inilah yang kemudian kami pertanyakan. Kenapa pengawalan kami sejak 2016 kami tetap pada pendirian, saya nggak bawa buku, salah satu buku yang kemudian kami hadirkan, kejahatan seksual versus kekerasan seksual. Karena konsep kekerasan seksual itu adalah konsep yang mengandung landasan ideologis bermasalah. Landasan ideologinya apa? Sexual consent. Nanti kapan-kapan kita belajar tentang sexual consent. Sexual consent itu apa? Sexual consent itu adalah persetujuan untuk melakukan perbuatan seksual. Persetujuan ini landasan ideologisnya apa? Suka sama suka. Landasan ideologisnya bukan halal dan haram. Landasan ideologisnya bukan salah dan benar, tapi suka sama suka. Jadi selama kemudian ada konsen, ada tanda persetujuan, itu hubungan seksual boleh. Maka di dalamnya tidak ada kekerasan seksual. Paham ya sampai di sini ideologinya? Kekerasan seksual itu akan berbanding terbalik dengan seksual konsen. Jadi kalau ada konsen pasti di dalamnya tidak ada kekerasan seksual. Kalau tidak ada konsen pasti ada kekerasan seksual. Ini ideologinya. Ini yang sulit sekali kita memahamkan pada anggota dewan sekalipun, bahwa ideologi dari konsep landasan ideologi dari konsep kekerasan seksual adalah seksual konsen. Dan ini konsep ini yang diajarkan kemarin ketika kemudian rame, mungkin juga nggak kasus UI. Anak maba UI itu diajarkan seksual konsen ini waktu masuk mahasiswa baru. 4.000 mahasiswa baru diajarkan tentang konsep ini. Itu yang kami tentang. Karena ini adalah ideologi tadi, ideologi berbahaya. Jadi balik lagi terkait dengan kesetaraan gender, maka kemudian kita harus mempelajari tentang feminisme tadi. Jadi sampai di sini mungkin tadi kita tidak melihat apa sih gitu ya problemnya dari feminisme itu. Tetapi tadi boleh terus aja ya, bahwa ini ideologi yang sebenarnya sangat berbahaya. Nah kalau kita lihat, kalau kita bicara misalnya tentang ketidakadilan bagi wanita, terus kemudian ekosistem sosial bagi perempuan, kemudian perlawanan patriarki. Ada yang pernah mendengar kata patriarki? Apa Mbak patriarki? Mbak Yuli? Mbak Yuli jadi baik ya. Jadi perlawanan terhadap patriarkisme. Patriarki, ada yang paham tentang patriarki? Patriarki itu adalah konsep di mana laki-laki mendominasi perempuan ya. Patriarki, terus kemudian perlawanan patriarki dan subordinasi, kemudian ketimpangan struktural dan ekonomi. Ada nggak dari sahabat semua merasa memiliki problem ini? Yang problem tadi, problem bahwa merasa bahwa sebagai perempuan sering mengalami ketidakadilan. Sebagai perempuan sering mengalami ekosistem yang tidak menguntungkan. Sebagai perempuan kita merasa bahwa di dalam keluarga itu laki-laki mendominasi. Sebagai perempuan kita merasakan ada ketimpangan ekonomi. Sering nggak merasa begitu?
Kalau ada yang kemudian merasa itu sangat relate dengan kita, mewakili kita sekali, itulah yang kemudian dihadirkan dalam ideologi-ideologi feminisme tadi. Feminisme hadir seperti membela kita. Karena bicarakan tentang ini. Beberapa tadi relate gitu ya. Beberapa tuh sangat dekat dengan kita. Kita merasakan ada beberapa, kita juga tidak nafikan. Misalnya di beberapa daerah perempuan itu lebih sulit untuk sekolah dibandingkan anak laki-laki. Ada yang seperti itu. Atau anak perempuan yang dinikahkan lebih dini dibandingkan dengan laki-laki. Kita tidak nafikan situasi seperti ini. Ini memang situasi yang kemudian menjadi problem sosial kita. Tetapi apakah kemudian benar-benar feminisme itu menjadi solusinya, itu yang harus kita pertanyakan. Karena sebenarnya keterpurukan itu pada ujungnya sebenarnya bukan semata-mata karena kemudian tadi ketidaksadaran dan sebagainya. Tetapi ada banyak faktor. Salah satunya adalah faktor ekonomi yang kemudian juga menjadi besar. Kenapa kemudian pilihannya harus memilih di antara laki-laki dan perempuan yang sekolah, kemudian karena mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain. Salah satunya adalah faktor ekonomi. Banyak faktor. Itu kita tidak nafikan ada kasus-kasus seperti itu. Nah, terus kemudian, terus boleh Mbak, ketika kemudian berbicara keterpurukan perempuan, ini terjadi memang dalam sistem sosial di Barat. Perempuan itu mengalami hal-hal yang seperti ini. Perempuan menjadi properti suaminya. Barat itu baru sampai tahun 1900, sekitar 1950 atau berapa, itu masih ada yang membahas tentang sebenarnya perempuan ini makhluk apa. Tadi karena kemudian perempuan itu masih benar-benar terpuruk dalam peradaban Barat. Maka tadi masih dianggap sebagai properti suami, tidak setara harkatnya dengan laki-laki, tidak punya hak milik, terputus dari ruang publik dan tidak ada pendidikan formal. Ini yang terjadi ketika kemudian feminisme hadir di dalam situasi masyarakat atau peradaban Barat. Boleh terus Mbak, terus aja. Nah, ini beberapa perjuangan. Nah, feminisme dan agama dari sejak awal kelahirannya itu tidak pernah dilepaskan dari sejarah kelamnya masyarakat Barat dalam kaitannya dengan gereja. Kalau sahabat karib sering nonton film-film Eropa atau film-film Barat abad pertengahan, abad yang disebut oleh mereka sebagai baik Dark Age atau kemudian Renaissance sekalipun, itu ada masa-masa yang kemudian perempuan itu benar-benar dianggap tadi hanya sekedar budak, tidak bisa punya suara, atau kemudian kedudukan gereja yang benar-benar menempatkan mereka dalam kedudukan yang rendah karena ada teks-teks Bible yang sebenarnya juga bermasalah. Jadi itu yang terjadi. Jadi kenapa kemudian feminisme lahir itu adalah karena kemudian mereka ingin melepaskan dari keterkungkungan mereka dengan gereja, keterkungkungan mereka dengan teks-teks Bible yang bermasalah. Ini yang terjadi seperti ini. Ketika situasi terjadi seperti itu, dunia Islam mengalaminya tidak. Masa-masa ini ya, karena kemudian kalau kita lihat pada saat abad 18, abad 17 itu dunia Islam itu sedang benar-benar jaya-jayanya juga. Jadi ini masa-masa yang kemudian bahkan kemudian kalau kita lihat ada beberapa di beberapa dinasti yang sudah punya perempuan-perempuan yang sudah punya universitas, seperti Fatimah Al-Fihriyah di Maroko, yang dia punya universitas besar. Jadi pada saat Barat benar-benar perempuannya terpuruk, sebenarnya dunia Islam tidak mengalami ini. Tidak mengalami keterpurukan posisi perempuan dari ruang publik tadi. Jadi bagi gerakan feminisme, agama adalah ajaran anti perempuan dan penindasan kepada perempuan adalah berasal dari kitab suci. Sampai titik sini, tadi hal-hal yang relate dengan kita nih ya, penindasan, patriarki dan lain sebagainya. Sahabat pernah nggak merasakan bahwa sumbernya adalah kitab suci kita? Al-Quran. Pernah nggak merasakan seperti itu? Ginilah, pernah membaca ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Artinya apa? Pemimpin bagi perempuan.
Laki-laki pemimpin bagi perempuan. Kalau membaca ayat ini, pernah nggak merasa bahwa itu adalah bentuk dominasi laki-laki terhadap perempuan? Ada nggak yang pernah, jujur nih, merasa seperti itu? Iya, ada gitu ya. Jadi ada beberapa yang ngangguk-ngangguk. Artinya tadi, kan perempuan tuh main rasa ya. Sisi rasa, sisi emosinya kuat. Maka kemudian ada perasaan seperti itu, kenapa sih harus laki-laki gitu ya? Pernah nggak kita merasa, kenapa sih perempuan hanya mendapat setengah dari warisan? Pernah ya? Ternyata banyak yang mengangguk-angguk gitu. Ya. Karena kemudian itu bisikan-bisikan itu, syubhat-syubhat itu tentunya terus kemudian selain kemudian dibisikkan oleh setan, terus kemudian hadir di tengah kita wacana dan narasinya. Bahwa kenapa sih perempuan, ternyata 10 menit lagi, cepat juga ya. Saya masih agak cepat karena sebenarnya boleh agak cepat aja Mbak. Tadi karena kemudian feminisme lahir dari situasi seperti itu. Dan masuklah feminisme dalam situasi seperti itu sampai kemudian melahirkan satu konsep yang disebut dengan gender mainstreaming. Gender mainstreaming ini tadi pengarus utamaan gender. Gender mainstreaming ini menjadi tadi konsep yang dikenalkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konsep dari gerakan feminisme. Gender mainstreaming tadi. Gender mainstreaming ini seperti apa? Boleh terus saja Mbak ya. Ini banyak, nanti kalau sahabat ada yang mau mengcopy silahkan saja, walaupun beberapa mungkin harus dikenalkan dengan ini. Tetapi kemudian tadi ya, feminisme lahir dengan bergelombang-gelombang. Gelombang pertama berbicara hanya sekedar ingin mendapatkan pendidikan. Gelombang kedua hanya berbicara tentang bagaimana kemudian tahun 60 sampai dengan tahun 80-an bagaimana kemudian perempuan bisa memiliki hak tentang kesetaraan, keadilan gender, termasuk juga hak seksualitas. Hak seksualitas itu seperti apa? Hak seksualitas itu perempuan boleh menentukan isu-isu, boleh dia hamil, boleh dia tidak, boleh dia menyusui, boleh dia aborsi gitu kan. Itu sudah mulai masuk tuh gelombang kedua tahun 60 sampai 80. Sekarang gelombang ketiga itu sudah mulai masuk tentang hal-hal yang sifatnya bagaimana kemudian hal-hal yang sifatnya kemendasaran gitu ya. Sesuatu yang benar-benar perempuan itu boleh menentukan hidupnya sendiri. Jadi my body is my right gitu. Ya, tubuh ini milik kita, milik perempuan. Terserah aja mau gimana juga. Itu justru gelombang ketiga tuh. Atau yang modelnya kemarin misalnya hadir konsep, pernah dengar tentang konsep child free ya. Child free kemarin ya, karena kemudian selebgram yang memperkenalkan konsep ini. Ada beberapa yang mungkin oh iya ya cocok nih untuk kita. Child free ini berbeda ya dengan kondisi perempuan yang memang ditakdirkan belum memiliki anak. Itu berbeda. Karena kalau child free itu benar-benar ideologis sekali. Memilih untuk tidak mempunyai anak karena merasa tidak bisa membesarkan anak, karena membesarkan anak itu semuanya dirasionalisasi. Ya. Berdasarkan rasio kita kayak bener. Oh iya ya, membesarkan anak itu kan harus bertanggung jawab, harus bisa mampu membiayai, harus punya kemampuan skill sebagai parenting skill dan lain sebagainya. Semua dirasionalisasi seolah-olah itu benar. Itu ideologis sekali. Berbeda dengan pasangan yang memang tadi ditakdirkan belum punya anak. Itu bukan child free konsepnya. Karena itu kemudian takdir, ujian atau musibah yang dialami oleh pasangan-pasangan yang belum memiliki anak. Ya, berbeda jadinya. Nah, itu konsep-konsep yang kemudian masuk di gelombang ketiga tuh, termasuk hak-hak seksualitas. Boleh terus, ini mendekonstruksi semua, mendekonstruksi berbagai hal, termasuk kemudian menjadi gerakan perempuan. Pernah mendengar Women March?
yang dilaksanakan setiap tanggal 8, nanti buka mata buka telinga. Karena setiap tanggal 8 mereka biasanya melakukan pawai, perempuan melakukan pawai, Women March, memperkenalkan tentang isu-isu pembelaan terhadap perempuan. Bagaimana kemudian menghilangkan diskriminasi gender, diskriminasi seksual dan seterusnya. Itu. Padahal di dalam Women March ini ada hidden agenda lain. Hidden agendanya selalu beriringan dan bersamaan. Di Indonesia boleh terus, di Jakarta sendiri dalam Women March itu kita selalu ketemu seperti ini. Kalau Women March nggak hanya perempuan yang march, nggak hanya perempuan yang berparade gitu ya, parade. Tetapi di dalamnya ada kelompok LGBT, kelompok transgender, kelompok lesbi, gay dan seterusnya. Jadi ini akan terlihat kalau kita membuka mata, membuka telinga, mudah sekali kita sedang berdiri di mana. Karena apa? Banyak muslimah-muslimah, sahabat-sahabat kita semua yang ikut-ikutan seperti ini, seolah-olah keren ikut Women March setiap tanggal 8 Maret itu sebagai bagian membela perempuan untuk perempuan. Women apa sih kemarin ya? Suara gitu kan, Women for Women ya. Ada beberapa gerakan kemarin seperti itu. Dan padahal selalu gerakannya itu selalu jadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Boleh terus cepat? Ya, jadi ini beberapa konsep politik dari feminisme itu seperti itu. Boleh terus aja. Terus. Nah, boleh itu ya sedikit. Ini kemarin. Maka kemudian ketika kemudian mereka mengenalkan konsep-konsep ini, mereka serius sekali. Kenapa saya berharap tadi Mbak Yuri sudah mengatakan bahwa kemudian kami ini terutama tadi di Aila Indonesia itu sudah di atas 50-an semua, ada yang sudah hampir 70 usianya gitu ya. Jadi kami sangat berharap sekali banyak lahir kader-kader yang bisa meneruskan perjuangan ini, karena perjuangan ini nggak hanya sekarang. Ini kita adalah perjuangan jangka panjang, perlu nafas panjang, perlu pemikiran dalam. Dan nggak banyak kemudian yang melakukan tugas ini. Tapi padahal kita harus mengawal ini. Ada beberapa undang-undang yang tadi kami sendiri merasa kemudian ketika kemarin 2016 sampai 2021 kemarin disahkannya undang-undang TPKS, itu nggak banyak yang kemudian mengawal undang-undang ini. Padahal undang-undang ini adalah undang-undang yang sangat berbahaya. Sekarang sedang diajukan RUU KKG, keadilan kesetaraan gender. Ini lebih berbahaya lagi. Yang mereka akan lakukan revisi undang-undang perkawinan. Sahabat karib semua, kita punya satu undang-undang. Ini sebenarnya undang-undang yang mestinya adalah status quo bagi kita semua. Karena apa? Ini undang-undang benar-benar melindungi konsep pernikahan sesuai dengan konsep pernikahan kita. Pernikahan yang dibenarkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 adalah pernikahan hanya yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Pernikahan yang dilakukan sama agamanya. Maka pernikahan di Indonesia beda agama itu tidak dibenarkan. Ini yang disasar oleh mereka. Maka kemudian sekarang kami menjadi salah satu pihak terkait di Mahkamah Konstitusi untuk judicial review RUU perkawinan. Karena mengajukan untuk bisa nikah beda agama di Indonesia. Itu sudah mereka sedang seperti itu. Sampai satu titik nanti mereka akan mengajukan bisa nikah sesama jenis. Ya, karena tadi pernikahan di Indonesia itu sudah ditutup undang-undangnya. Nikah itu hanya boleh laki-laki dan perempuan. Maka pernikahan beda jenis atau beda jenis kelamin itu tidak dibenarkan dalam konsep pernikahan di Indonesia. Tapi satu titik mereka akan sampai di titik ini. Boleh terus. Ya. Nah ini. Problemnya apa? Problem dari feminisme itu pada dasarnya ke atas lagi, desakralisasi agama. Jadi ini adalah konsep yang sebenarnya mendesakralisasi agama. Bahwa yang namanya nikah itu sakral, kemudian mereka desakralisasi. Nikah itu tidak selalu harus sama agamanya dan seterusnya. Kemudian ideologi balas dendam. Karena benci sama laki-laki, maka kemudian melahirkan tadi. Ini adalah ideologi balas dendam terhadap laki-laki. Jadi man-hating movement. Mereka benci karena kemudian menganggap bahwa sumber kekerasan itu adalah laki-laki. Terus mengancam nilai-nilai keluarga. Terus boleh berpotensi untuk melegalkan aborsi dan seks bebas. Karena tadi tubuhku, my body is my right, maka mau aborsi kayak mau dia nggak mau menyusu, nggak mau punya anak dan lain sebagainya, itu adalah outcome dari gerakan feminisme dan kesetaraan gender. Berpotensi tadi menyuburkan perilaku homoseksual.
Nanti kita ketemu kenapa kemudian bisa sampai di titik ini terus. Ya, terus ini mengadopsi relativisme. Jadi semua ini sebenarnya memang outcome dari postmodern. Postmodern itu relativisme. Nggak ada kebenaran mutlak. Nggak ada kebenaran yang sumbernya hanya mutlak wahyu dari Al-Quran. Ya, tetapi kemudian semuanya serba relatif. Jadi, nah, ini nanti hubungannya gender dan LGBT seperti apa? Jadi hubungannya memang gender itu sangat kuat dengan LGBT karena ini adalah konsep yang tidak bisa dipisahkan. Ketika memperkenalkan kesetaraan gender, berarti dia sedang membela juga gender ketiga. Kemarin mengikuti tentang video yang beredar mahasiswa dari Unhas, ya. Ketika ditanya dia laki-laki atau perempuan, enggak, non-biner, ya. Jadi non-biner itu karena mereka menentang konsep binari. Konsep political binari itu konsep yang segala sesuatu itu terbagi dalam dua hal, siang malam, terus kemudian laki-laki perempuan. Ini mereka tentang. Jadi bahwa yang namanya binari itu tidak ada. Political binari itu, jadi non political binari itu adalah menentang tadi. Kamu laki-laki atau perempuan? Saya bukan laki-laki, saya bukan perempuan. Saya non biner gitu. Kan itu kan? Ini adalah konsep ini. Jadi pada ujungnya adalah seperti itu, memperkenalkan tentang konsep itu. Bentar ya, sedikit lagi saya ingin terus aja Mbak, masuk ke tafsiran aja. Jadi, nah yang kemudian yang terjadi dengan kesetaraan gender terus Mbak. Nah target dari tafsir ulang. Jadi ini bagaimana kemudian mereka menafsir kembali beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quran yang sudah kita anggap selesai. Mereka menafsir tentang kejadian penciptaan manusia. Menurut mereka Adam bukan makhluk pertama. Karena kalau Adam makhluk pertama itu berarti laki-laki lebih baik dalam pandangan mereka. Jadi nanti ada tafsiran yang diperkenalkan oleh Syahrur bahwa dia memperkenalkan bahwa yang namanya penciptaan pertama kali itu diciptakan dulu semuanya dikasih laki-laki dan perempuan. Baru tahap keduanya itu nanti baru dibagi antara menjadi laki-laki atau menjadi perempuan. Itu tafsiran terbaru dari kejadian manusia. Dua tema perwalian dan mahar. Menurut mereka ayat-ayat Al-Quran tentang wali dan mahar ini adalah misoginis. Jadi membenci perempuan. Kenapa perempuan harus ada walinya dan lain sebagainya? Kenapa kemudian perempuan harus memberi mahar? Maka dalam counter legal draft yang mengkritisi kompilasi hukum Islam di Indonesia yang dibuat oleh Musdah Mulia itu diusulkan untuk yang memberi mahar itu tidak hanya laki-laki, tetapi laki-laki dan perempuan memberi mahar. Itu. Terus kemudian nusyus. Konsep nusyus ini adalah konsep yang sangat mereka tentang. Karena menurut mereka ini adalah sumber kekerasan seksual. Apalagi kemudian di dalam ayat terusan dari ayat tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. An-Nisa ayat 34 ini di dalamnya ada tentang konsep nusyus dan kemudian memperkenalkan tentang konsep tadribuhum. Pukullah mereka. Ini menurut mereka sumber kekerasan. Ada yang sepakat nggak ini? Di dalam Al-Quran itu Al-Quran berbicara tentang itu. Pukullah mereka. Maka kemudian menurut mereka sumber kekerasan seksual itu adalah salah satunya adalah konsep nusyus tadi. Kemudian talak dan idah. Mereka juga menggugat, kenapa yang memberi talak harus laki-laki? Kenapa perempuan tidak memberikan talak? Kemudian idah kenapa hanya dimiliki oleh perempuan saja, sementara laki-laki tidak memiliki masa idah? Terus jilbab juga, mereka perluas makna jilbab. Bahwa yang menutup aurat itu, aurat batasannya di mana itu yang mereka kemudian pertentangkan. Waris tadi, waris itu mereka pertentangkan. Kenapa waris perempuan hanya mendapat setengah, sementara laki-laki mendapat satu? Padahal ini sudah dibahas oleh banyak ulama. Dalam kondisi tertentu bahkan perempuan bisa sama dengan laki-laki bahkan lebih mendapatnya. Nanti ada dalam beberapa kondisi. Kemudian poligami apalagi. Poligami itu mereka katakan, nih nanti kan semua banyak. Setuju nggak tentang poligami? Itu seperti itu ya. Poligami itu kan paling banyak dibahas. Jadi mereka mengatakan poligami ini sumber kekerasan seksual. Terus kepemimpinan, qawamah. Kenapa di dalam rumah tangga itu harus qawamnya itu laki-laki? Ini yang mereka tentang. Kisah Nabi Lut, mereka tafsir ulang. Mun'im Siri mengatakan, Nabi Lut kaumnya itu bukan dihukum karena dia melakukan perbuatan liwat,
tetapi karena mereka melampaui batas, melakukan tidak dalam bingkai pernikahan. Ini lebih parah tafsirannya. Artinya kalau nikah sesama jenis boleh. Persaksian perempuan, kenapa perempuan harus dianggap setengahnya juga persaksiannya? Jadi satu laki-laki itu sebanding dengan 2 persaksian perempuan. Apa perempuan itu makhluk setengah manusia? Itu dipertanyakan oleh mereka. Itu tafsiran mereka. Padahal Al-Quran berbicara tentang perempuan dan kesetaraan gender. Al-Quran salah satunya adalah berbicara tentang walaisa kazakaru alkal unsa gitu ya. Jadi bahwa laki-laki itu memang berbeda dengan perempuan. Satu sampai di sini kita sepakat, laki-laki berbeda dengan perempuan. Perbedaannya itu tidak menunjukkan bahwa yang satu lebih baik daripada yang lain. Betul? Ya, perbedaan itu lebih kepada bahwa memang ada perbedaan fisik, ada perbedaan peran, ada perbedaan tadi ya, berbagai hal yang kemudian mungkin juga konstruk sosial kita memang berbeda. Maka kemudian Quran dengan jelas menyebutkan tentang perbedaan tadi. Tetapi Quran juga menunjukkan bagaimana kedudukan kita laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar gitu ya. Bahwa kita itu adalah laki-laki dan perempuan itu diberi kewajiban untuk tadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi seperti itu ya udah sebentar lagi ya. Bahwa tadi jadi ada beberapa yang sebenarnya sudah dijawab oleh Quran tentang pertanyaan-pertanyaan tadi. Termasuk tentang tadi ya, pukullah tadribuhunna gitu ya di dalam An-Nisa ayat 34. Quran itu sudah menjawab, para ulama sudah menjawab bahwa memukulnya itu seperti apa, kan nggak ujuk-ujuk memukul. Memukulnya itu punya syarat. Sama, talak pun juga nggak ujuk-ujuk talak itu dilakukan oleh laki-laki. Ya, jadi seperti itu. Masa idah dan seterusnya itu sudah semuanya dijawab oleh, termasuk waris. Waris itu sudah dijawab oleh para ulama. Perempuan hanya mendapatkan setengahnya itu dalam 4 kondisi. Tetapi kemudian ada kondisi lain perempuan itu bisa sama mendapat seperti laki-laki. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa lebih mendapatkannya. Jadi seperti itu. Jadi itu kita diskusi saja ya, karena kemudian bahasanya sebenarnya masih panjang. Cuma kesimpulan dan rekomendasi sedikit. Jadi pada dasarnya adalah feminisme, kesetaraan gender dan sebagainya ini adalah gerakan yang berkembang menjadi sebuah pendekatan dalam ilmu sosial dan dipakai dalam penerapan kebijakan. Feminisme dan kesetaraan gender menyimpan berbagai permasalahan jika dikaitkan dengan latar belakang istilah dan landasan filosofis. Ini berbahayanya ideologi ini karena kemudian menentukan berbagai kebijakan, termasuk di Indonesia. RUU TPKS kemarin adalah salah satu contoh nyata bahwa naskah akademiknya menunjukkan bahwa landasan ideologis yang dipakai adalah landasan ideologi feminisme. Ya, jadi ini membuat undang-undang pun itu sudah memakai ideologinya yang sebenarnya ideologi berbahaya. Jadi feminisme dan kesetaraan gender dapat dikatakan ideologi yang sangat berbahaya saat ini karena di samping terjadinya desakralisasi agama juga merusak tatanan sosial. Kemudian ketika perjuangan mengejar kesetaraan dilakukan dengan menyingkirkan nilai-nilai norma dan Tuhan, maka yang akan terjadi adalah delusi dalam memandang berbagai hal. Delusi itu tadi jadi tidak tahu lagi ya tentang kebenaran, sesuatu dianggap benar padahal kemudian yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar gitu, seperti itulah. Nah inilah para pemuda Islam diharapkan dapat terus melakukan kajian kritis tentang berbagai fikroh hadamah yang merusak nilai-nilai agama. Beberapa pemikiran yang dianggap berbahaya bagi umat menurut beberapa ulama kontemporer diantaranya feminisme, tadi yang saya sebutkan, sahruriyah, inkar sunnah, terapi energi law attraction, ateis, materialisme, dan normalisasi penyimpangan seksual. Perlu secara serius dikaji oleh para pemuda saat ini di samping terus menguatkan nilai-nilai Islam yang bersumber dari wahyu. Itu Mbak Yuli dan para sahabat sekalian, mudah-mudahan ketangkep gitu ya beberapa hal dalam keterbatasan waktu, jadi agak kejar-kejaran.